warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Angelina dengan nomor NPM 23021022060, kelas B Ilmu Kelautan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan persamaan diferensial. Jadi, apa sih persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Nah, dari persamaan diferensial ini ada rumus utamanya, yaitu dy per dx sama dengan x tambah y. Nah, persamaan diferensial ini ada beberapa jenis, yaitu pertama ada ordinary differential equations atau yang bisa kita sebut persamaan diferensial biasa, dan yang kedua ada partial differential equations atau persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan yang ODE ini merupakan persamaan yang mempunyai fungsi satu variabel bebas, jadi cuma satu variabel bebasnya. Nah, ODE ini dapat digunakan untuk formulasi suatu fenomena yang mengalami perubahan terhadap waktu atau tempat. Nah, kalau PDE ini, dia persamaan yang mempunyai fungsi dan jumlah variabel bebasnya lebih dari satu. Turunan fungsi terhadap setiap peubahnya itu bebas dilakukan secara parsial. Kemudian, di dalam ODE dan PDE tadi itu ada ordo-ordonya kan. Nah, di dalam ordo-ordonya itu ada metode Euler dan metode Runge-Kutta. Nah, untuk metode Euler ini, dia disebut metode yang paling sederhana atau metode orde pertama, karena persamaannya itu mengambil suku orde pertamanya aja. Di sini ada rumusnya, YN ditambah HYN ditambah H kuadrat dibagi 2 dikali Y aksen ditambah H pangkat 3 dibagi 3 dikali Y aksen. Nah, apabila nilai H kecilnya ini, apabila nilai H-nya kecil, maka suku yang mengandung pangkat lebih tinggi atau sama dengan 2 adalah sangat kecil dan dapat diabaikan. Nah, yang kedua ini ada metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta ini adalah metode persamaan diferensial langkah 1 yang dikembangkan oleh dua ahli namanya Runge dan Kutta. Makanya disebut metode Runge-Kutta. Nah, dalam menyelesaikan persamaan Runge-Kutta ini membutuhkan turunannya itu lebih tinggi untuk mencapai derajat ketelitian yang tepat. Beda dengan Euler tadi, sederhana dan dia lebih kompleks. Turunannya itu lebih kompleks dan lebih panjang dalam pengerjaannya. Nah, keduanya ini menggunakan iterasi juga untuk mendapatkan nilai pastinya. Ada contoh soalnya. Sebelum contoh soal, saya akan menjelaskan algoritma dari Runge-Kutta ini. Nah, dia kan pakai rumus yang pertama, yang dy per dx, terus pilih interval penyelesaiannya, I sama dengan A, B, atau dibentuk partisi pada interval AB. Seperti ini. Terus hitung nilai H-nya, kemudian tentukan nilai awal xn, A, x 0-nya sama dengan A, xn tambah satunya xn plus H, terus dimasukin ke dalam harga pendekatannya, yn plus 1 sama dengan yn ditambah 1/6, dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 dan ditambah K4. Lalu dimasukkan ke dalam ininya, di mana K1-nya itu sama dengan HF dikali XN, YN, K2 sama dengan HF dikali XN tambah H per 2, atau Y2 ditambah K1 per 2. Nah, K3 ini HF dikali XN ditambah H2 atau YN ditambah K2 per 2. Dan K4 sama dengan HF dalam kurang XN ditambah H atau YN tambah K3. Kemudian dimasukin ke iterasinya seperti yang di atas juga, dan sampai iterasi N, atau iterasinya itu berapa banyak pun sampai yang dicari. Nah, kemudian ada contoh soalnya atau tugas. Nah, ini
Misalkan diketahui suatu fungsi sebagai dy dikali t per dt sama dengan min t dikali y dikali t, di mana y dikali t merupakan ukuran sel unit dan t adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal yaitu hari pertama t sama dengan 0 adalah y 0 sama dengan 10 unit. Gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Berarti kan karena hari pertamanya T sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Terus B-nya sama 2 karena dimulai pada hari kedua. Nah, R-nya sama dengan 1, Y0 seperti yang di soal Y0 sama dengan 10 unit. Nah, berarti kita jawab K-nya itu dari 0 sampai M dikurang 1, artinya 0 sampai 2. Untuk H-nya kita cari dulu. Ini untuk iterasi M, iterasi ketiga. H sama dengan 2 min A dikurang M, berarti 2 per 3 hasilnya. Nah, karena ini iterasinya sampai 3, berarti kan M dikurang 1, jadi 0, 1, dan 2. T1-nya 0, lalu kita masukin ke dalam rumusnya. T0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 2 per 3, jawabannya 2 per 3. T2 sama dengan T1 ditambah H sama dengan 2 per 3 ditambah 2 per 3, jadinya 4 per 3. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam yang Y dalam kurung 0 tambah 1 sama dengan Y0 ditambah HF T0, 10, Y0. Hasilnya Y1 sama dengan 10, kemudian Y2 sama dengan 5,55, dan Y3 sama dengan 0,62. Kemudian ada iterasi kelima. Karena iterasi kelima, jadi K-nya itu 5 dikurang 1 sama dengan 4, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian dimasukin lagi H-nya, B min A sama dengan B min A per M sama dengan 2 min 0 per 5, jadi 2 per 5. Kemudian dimasukin lagi seperti yang di atas, dicari lagi Y1, Y2, Y3. Nah, kali ini karena iterasi 5, jadi dicarinya sampai Y5. Jadi Y1-nya 10, Y2-nya 8,4, Y3-nya 5,712, Y4-nya 2,97, dan Y5 1,069. Kemudian ada iterasi 10, sama seperti sebelumnya, hanya B min A dibagi M, jadi 2 per 10. K-nya 10 min 1, jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T1 sampai T10-nya dicari seperti sebelumnya, dan Y-nya juga dicari seperti sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya tentang metode Euler dan metode Range-Kutha. Terima kasih.